Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Mufidah dengan NIM 060128253053. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai urban farming untuk memenuhi tugas akhir semester Rematika dengan dosen pengampu Ibu Ernalida SPD MPU PhD dan Ibu Halidatun Husnulan SPD MPD. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian dari urban farming. Jadi menurut Baraja 2010, urban farming atau pertanian perkotaan merupakan kegiatan budidaya tanaman atau memelihara hewan ternak di sekitar atau di dalam kota-kota besar maupun kota-kota kecil dengan tujuan untuk menghasilkan bahan pangan atau sekedar untuk menambah atau sekedar untuk tambahan finansial. Nah, jadi singkatnya urban farming atau pertanian perkotaan ini merupakan kegiatan bertani atau berternak di lingkungan perkotaan dengan memanfaatkan lahan terbatas. Kemudian materi selanjutnya, tujuan dari urban farming. Yang pertama, memproduksi makanan segar terutama untuk penduduk kota. Jadi, urban farming ini membantu masyarakat perkotaan untuk memproduksi dan menghasilkan makanan-makanan segar berupa buah-buahan dan sayur-sayuran yang dapat mereka tanam di pekarangan sekitar rumah mereka. Jadi, masyarakat perkotaan tidak perlu memesan makanan dari luar kota. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hijau. Jadi semakin sering kita menanam, semakin sering kita bercocok tanam, itu akan menumbuhkan kesadaran dalam diri. Kita akan semakin peduli, kita akan semakin tahu bahwa lingkungan hijau itu penting. Jadi ketika kita menanam, tidak hanya hasil panennya saja yang bisa kita nikmati, tetapi lingkungan hijau juga akan memberikan lingkungan yang bersih, sehat, dan tentunya segar. Kemudian yang ketiga, mengurangi jejak karbon. Jadi mayoritas masyarakat perkotaan itu memesan kebutuhan bahan pangan seperti buah-buahan maupun sayur-sayuran dari pedesaan ataupun kota-kota lain. Nah, hal itu tentunya membutuhkan transportasi seperti truk, mobil box, bahkan pesawat. Nah, kendaraan-kendaraan tersebut tentunya itu akan menghasilkan emisi karbon. Nah, dengan adanya penerapan urban farming ini, masyarakat perkotaan itu bisa langsung menanam dan memanen hasil panennya sendiri di kawasan ataupun di pekarangan sekitar rumahnya. Nah, hal itu akan meminimalisir emisi karbon dari kendaraan-kendaraan tersebut. Kemudian meningkatkan keamanan pangan lokal. Jadi karena kita menanam tanaman itu sendiri, jadi kita tahu perawatan-perawatan apa saja yang telah kita berikan, pupuk apa saja. Jadi keamanan dari tanaman-tanaman tersebut lebih terjamin. Kemudian yang terakhir, memberikan lapangan kerja baru untuk penduduk kota. Jadi dengan penerapan urban farming ini, hasil panennya tidak hanya bisa kita nikmati sendiri, tetapi hasil panennya juga dapat kita perjualbelikan, atau juga kita bisa mengajak penduduk-penduduk sekitar untuk ikut berkebun di lingkungan tempat kita menanam, sehingga mereka juga mendapatkan lapangan kerja baru. Kemudian materi selanjutnya, contoh penerapan urban farming yang dapat diterapkan di pekarangan sekitar rumah. Yang pertama, hidroponik. Hidroponik ini dalam kajian bahasa artinya adalah konsep budidaya tanaman dengan menggunakan media air, bukan media tanah. Nah, jadi hidroponik ini tidak menggunakan media tanah, melainkan menggunakan media air yang di dalamnya terdapat nutrisi-nutrisi
polybag ini relatif sederhana dan juga minim biaya. Kemudian yang ketiga, vertikultur. Jadi vertikultur ini merupakan penempatan tanaman secara vertikal. Nah, ketinggian tanamannya ini juga dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi dan bahan. Nah, jadi pemanfaatan vertikultur ini dapat menggunakan pipa paralon, bambu ataupun botol-botol bekas. Nah, penerapan vertikultur ini juga umumnya penerapan vertikultur ini dapat diterapkan di dinding ataupun di pagar-pagar halaman rumah. Kemudian yang terakhir yaitu rooftop atau atap rumah. Nah, mayoritas penduduk kota itu menanam ataupun menerapkan urban farmingnya itu di atap rumahnya, karena selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, penerapan urban farming pada rooftop ini juga menambah estetika pada bangunan dan juga dapat mengurangi polusi yang ada di sekitar bangunan tersebut. Kemudian materi selanjutnya, jenis tanaman yang biasa ditanam. Yang pertama itu sayuran berupa selada, tomat, mentimun, wortel, dan bayam. Kemudian buah-buahan seperti stroberi, melon mini, jeruk mini, dan blueberry. Kemudian herba dan tanaman obat seperti basil, mint, rosemary, dan sejenisnya. Kemudian tanaman bumbu seperti cabai, tomat, bawang, serai, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Nah, jenis tanaman yang biasa ditanam pada urban farming ini merupakan jenis tanaman yang cepat panen, yang mudah tumbuh di wilayah yang sempit. Kemudian tanaman-tanaman yang sering dikonsumsi. Kemudian materi selanjutnya, beberapa tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, keterbatasan lahan. Itu dapat diatasi dengan pertanian vertikal seperti vertikultural tadi, yaitu menanam di dinding ataupun di pagar-pagar rumah. Hal itu tentunya akan menghemat uang. Kemudian yang kedua, kualitas tanah dan air. Itu dapat diatasi dengan sistem hidroponik dan aeroponik. Kemudian yang terakhir, minimnya pengetahuan masyarakat. Nah, minimnya pengetahuan masyarakat ini dapat diatasi dengan mengikuti program pelatihan dan edukasi yang disediakan. Jadi masyarakat bisa belajar apa sih itu urban farming dan bagaimana teknik-teknik dari urban farming ini. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jadi urban farming ini merupakan respon dari permasalahan